Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 2 kegemaranku. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak duduk dengan tertib. Sungguh-sungguh dalam berdoa ya, berdoa memohon kepada Allah. Kita ikuti video berdoa sebelum belajar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi doa sebelum belajar ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mengulang belajar hafalan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, anak-anak, tadi hafalan surat Al-Falaq. Bagi yang belum hafal ya, masih ada waktu ya. Hari ini hari terakhir setoran hafalan surat Al-Falaq ya. Jadi semangat untuk menghafal ya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran kita. Tema 2, subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Kita akan belajar pembelajaran yang ketiga. Silahkan kalian siapkan ya bukunya, dibuka halaman
15 ya, dibuka halaman 15. Pembelajaran yang ke-3. Siapkan juga alat tulisnya, pensil, penghapus. Baik, kita mulai ya. Dengarkanlah dan ikuti guru membaca cerita. Berolahraga pagi. Hari masih pagi. Yuda berdiri di teras menikmati udara pagi. Tiba-tiba Denny datang. Denny mengajak Yuda untuk berolahraga. Nah, ini ya. Ada gambarnya, ada percakapan Denny ya dan Yuda. Kita baca. Hai Yuda, ayo kita lari pagi. Kemudian, baik Denny, tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Nah, ini ya. Jadi di sini ada kata ayo ya. Ayo berarti apa? Mengajak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Yang ini ya. Salinlah kalimat ajakan di bawah ini. Kita baca, hai Dino. Ayo kita bermain sepeda. Gitu. Jadi di sini ada kata ayo ya, kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu kalimat untuk mengajak seseorang. Bisa menggunakan kata ayo atau bisa menggunakan kata mari. Ya, contohnya ini tadi kita baca sekali lagi. Hai Dino, ayo kita bermain sepeda. Kalian bisa membuat kalimat ajakan yang lain ya. Contoh yang lain misalnya, ayo kita makan. Mari kita bermain boneka. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu tadi contoh ya, contoh kalimat ajakan. Tugas kalian adalah menyalin kalimat ajakan ini. Ya, ditulis di bawah. Silahkan ditulis seperti ini, hai Dino, ditulis di sini, hai Dino. Kemudian di sini, ayo kita bermain sepeda, ditulis di bawah sini, ayo kita bermain sepeda. Mencontoh tulisan ini ya, dicontoh dengan rapi. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya, halaman 16. Bacalah cerita berikut ini. Kita baca, kalian mengikuti ya. Berpamitan pada orang tua. Sebelum berlari pagi, Yuda berpamitan. Yuda berpamitan kepada ibu. Ibu memberi izin kepada Yuda. Ibu berpesan agar Yuda pulang sebelum tengah hari. Yuda patuh pada pesan ibu. Nah, perhatikan ini ya, Yuda sedang berpamitan kepada ibunya untuk pergi lari pagi. Dari cerita ini ya, kita bisa tahu aturan di rumah. Aturan di rumah apa? Sebelum pergi bermain atau berolahraga, anak-anak harus berpamitan. Berpamitan kepada orang tua. Mengapa harus berpamitan? Agar orang tua tahu kemana anak-anak pergi. Bolehkah tidak berpamitan? Tidak boleh. Mengapa? Karena jika tidak berpamitan, orang tua tidak tahu kemana kalian pergi dan bisa kebingungan saat mencari kalian. Jika ada sesuatu, susah untuk menemukan kalian. Ya, jadi harus pamitan. Begitu ya. Kemudian ketika berpamitan ya, orang tua akan mengizinkan jika kalian pergi ke tempat yang aman, jika akan melakukan kegiatan yang tidak berbahaya. Jika bermain layang-layang di lapangan tentunya boleh. Seperti itu ya. Kemudian di sini ibu berpesan agar Yuda
pulang sebelum tengah hari. Nah, pesan ibu saat kalian berpamitan harus dipatuhi, ya. Pulang tidak boleh sore, ya. Misalnya perginya pagi. Nah, tidak boleh bermainnya sampai sore hari seperti itu. Tidak boleh bermain terlalu lama. Jadi, pesan orang tua harus dipatuhi. Bolehkah pesan orang tua tidak dipatuhi? Tidak boleh, ya. Karena mematuhi pesan orang tua itu akan membawa kebaikan, akan membuat kalian menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Kalau kalian pulangnya sampai sore ya, ini Yuda misalnya pulang tidak sesuai dengan pesan ibu, tapi pulangnya sampai sore. Nah, nanti akan kecapean, akan lelah. Jadi malamnya akan malas belajar karena sudah capek, lelah, ngantuk. Begitu. Jadi, main tidak boleh terlalu lama. Kemudian pesan orang tua harus dipatuhi. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Ini, beri tanda centang pada sikap yang benar. Beri tanda silang untuk sikap yang salah. Coba kita baca ya. Sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan dahulu. Benar atau salah? Kalau benar, kalian centang. Kalau salah, disilang. Kemudian, bermain harus berhati-hati. Sikap yang benar atau salah? Silahkan diisi di sini. Kemudian nomor 3, kita boleh bermain tanpa berpamitan kepada orang tua. Boleh tidak bermain tanpa berpamitan kepada orang tua? Sikap yang benar atau salah? Silahkan diisi ya. Kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Nomor 4, pesan orang tua harus kita patuhi. Betul atau salah? Ya, silahkan diisi. Kemudian, bermain boleh sampai malam hari. Bolehkah bermain sampai malam hari? Sikap yang benar atau tidak bermain sampai malam hari? Jika benar, silahkan dicentang. Jika salah, silahkan disilang. Yuk, kerjakan latihan ini ya. Nanti, kalau sudah selesai, kalian kirim ke Google Classroom ya. Minta tolong sama ayah bunda untuk memfoto pekerjaan kalian. Baik, kita lanjutkan. Pernahkah kamu diajak bermain oleh teman? Pernah atau tidak? Pernah ya. Apakah kamu berpamitan kepada orang tua? Yo, kalian berpamitan atau tidak pada orang tua? Harus berpamitan ya anak-anak ya. Sebelum bermain harus berpamitan. Untuk apa kamu berpamitan kepada orang tua? Untuk apa? Ya, untuk memberitahu ya kepada orang tua kalau kalian bermain dengan temanmu, misalnya yang namanya Aldo. Terus perginya kemana? Nah, jadi orang tua tahu. Jika kalian melakukan kegiatan yang baik, yang aman, orang tua akan mengizinkan. Begitu ya. Dan jika kamu berpamitan, jika kalian berpamitan, orang tua akan mudah mencari kalian ya. Jika ada perlu yang mendesak, orang tua bisa mencari kalian ya. Sudah tahu mainnya bersama siapa, tempatnya di mana, seperti itu. Apa pesan orang tuamu? Nah, ketika berpamitan, biasanya orang tua berpesan kepada kalian. Coba pesannya apa? Ada yang berpesan hati-hati bermainnya. Kemudian bermain yang aman. Apalagi bermain tidak boleh terlalu jauh. Jangan terlalu jauh ya. Apalagi pesannya misalnya mainnya jangan terlalu lama ya. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh pesan orang tua. Dan ingat, pesan orang tua tadi harus dipatuhi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo amati gambar olahraga berikut ini. Baik, kita amati dan kita baca ya. Di sini ada apa ini?
renang. Kemudian ini basket. Ini sepak bola. Kemudian ini badminton. Ini apa ini? Sepatu roda. Kasti. Lompat jauh. Lari pagi. Bola voli. Pilihlah 3 jenis olahraga pada gambar di atas. Apakah olahraga tersebut pernah kamu mainkan? Yuk, mana saja yang pernah kalian mainkan? Renang sudah pernah ya? Sudah pernah. Kemudian sepak bola sudah pernah? Ya, yang mas-mas terutama sudah pernah ya. Kemudian sepatu roda. Nah, sepatu roda ada yang sudah pernah ya. Kemudian apa lagi? Lari pagi sudah pernah. Badminton sudah pernah? Ya, ada yang sudah pernah ya. Nah, dan yang lainnya. Apakah olahraga tersebut pernah kamu mainkan? Sudah ya tadi ya. Di manakah kamu bermain? Nah, kalau renang di mana? Di kolam renang. Basket di lapangan basket ya. Ada yang di dalam aula, ada yang di luar, tetapi lapangannya khusus ya untuk basket. Kemudian sepak bola di mana? Di lapangan. Badminton? Badminton bisa di luar, bisa di dalam aula. Kemudian sepatu roda di mana? Nah, sepatu roda tentunya di tempat yang jalannya halus ya. Bisa di taman seperti itu. Kemudian kasti di lapangan. Lompat jauh di lapangan ya. Ini ada tempatnya sendiri ya, tempat untuk lompat jauh. Kemudian lari pagi bisa di taman. Kemudian bola voli ya, bola voli bisa dilakukan di halaman, di taman, atau di lapangan khusus bola voli. Nah, dengan siapakah kamu bermain? Dengan siapa kalian biasa bermain? Nah, mungkin renang bisa dengan kakak atau dengan teman, seperti itu ya. Sepak bola dengan teman-teman, gitu. Ya, kita lanjutkan ke halaman 18. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut sesuai gambar. Lakukan seperti contoh. Coba perhatikan. Ya, ini ada gambar ya. Kemudian di sini kalian disuruh melengkapi kalimat. Ini ada kata pilihannya, bola basket di gedung olahraga. Nah, kita isi nama olahraga. Apa nama olahraganya? Bola basket. Nah, ini ditulis di sini. Kemudian tempat olahraganya di mana? Di gedung olahraga. Lalu nomor 1 ya, kalian kerjakan. Di sini ada titik-titik yang harus diisi. Gitu ya, seperti tadi. Yuk, ini apa namanya? Gambar apa? Lapangan sepak bola, ya. Kemudian di sini ada tulisan yang tersedia sepak bola, kemudian di lapangan. Kita isi nama olahraga sepak bola. Tempat olahraga di lapangan. Terus yang kedua, ini nama olahraganya apa? Berenang, tulis berenang. Tempat olahraga, kolam renang. Kemudian ini nama olahraga, lari pagi. Ini tulis di sini. Tempat olahraga di taman, ditulis di sini. Kemudian nomor 4, nama olahraga, bulu tangkis. Tempat olahraga di aula. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, ya silahkan ditulis dengan rapi. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Dengarkan guru membaca teks berikut. Permainan ular naga. Nah, ini judul bacaannya ya. Oke, sekarang kita baca yang bawahnya. Anak-anak sedang bermain di taman. Anak-anak sedang bermain ular naga. Permainan ular naga adalah permainan tradisional. 2 anak menjadi pintu. Anak-anak yang lain berbaris memasuki pintu. Semua anak bermain sambil bernyanyi. Ketika lagu selesai, pintu menutup.
Pintu menangkap anak yang ada di belakang. Bermain bersama teman harus rukun. Dengan teman tidak boleh saling mengejek. Nah, teks ini berisi cerita tentang permainan ular naga. Ini ya, ada yang pernah bermain permainan ular naga ya? Nah, saat bermain harus apa? Ada pesannya di sini. Saat bermain bersama teman harus rukun. Rukun itu saling menyayangi, bergantian, kemudian menghargai, berbagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek ya. Saat bermain tidak boleh saling mengejek. Mengapa? Karena kalau saling mengejek nanti ada yang sedih, terjadi pertengkaran, suasana menjadi tidak nyaman. Seperti itu ya. Anak-anak pinter, anak-anak solih kalau bermain yang rukun. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini ya anak-anak yang solih dan solihah. Sekarang kita akan berlatih membilang banyak benda. Kita baca, kamu telah mengetahui bilangan 1 hingga 10. Ini latihannya, tulis bilangan sesuai banyak benda atau orang. Nah, ini ya. Ini ada gambar anak sedang bermain. Silahkan dihitung ada berapa? Yuk dihitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ditulis di sini. Kemudian yang kedua, ini gambar anak sedang bermain juga tadi ya, bermain ular naga. Silahkan dihitung banyaknya ada berapa. Ini harus hati-hati ya karena anaknya ini sangat banyak ini ya. Coba kita hitung. Ada yang berdekatan, ada yang hanya kelihatan kepalanya ya. Jadi harus teliti. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 ditulis di sini 10. Kok, ada berapa koknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Nah, terus ditulis di sini 10. Yuk, nomor selanjutnya gambar bola. Silahkan dihitung yuk. Kalian hitung ya. Bu Puji diem ya, tak tunjuk ya. Ada berapa? 8. Ya, betul sekali ada 8. Ini ya, ditulis di sini 8. Yang terakhir, ini ada berapa ya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ditulis di sini 5. Nah, begitu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 21. Ya, halaman 21 ya. Jumlahkan benda-benda di bawah ini. Ya, ini ya, sudah ada yang diisi ya. Ini ada gambar. Berapa ini banyaknya? 3. Sudah ditulis di sini 3. Kemudian ini berapa? 4. Tulis di sini 4. Yuk, 3 ditambah 4 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya ditulis di sini. Kemudian ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ini sudah ditulis di sini. Yang ini sama, ada 4. 4 ditambah 4 ada berapa? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ditulis di sini 8. Nah, ini ya bilangan 8 seperti ini. Udah bisa ya. Lalu selanjutnya ada berapa ini bendanya dihitung?
1, 2, 3, 4 ditulis di sini 4. Kemudian yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ditulis di sini. 4 ditambah 5 ada berapa? Yuk, sekarang kita hitung ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan. 5, 6, 7, 8, 9. Ditulis di sini. 9. Lalu yang ini ada 3 ditulis di sini. Kemudian berapa ini? 5. Tulis di sini. 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ditulis di sini. Gitu ya. Ya, yang bawahnya. Kita lanjutkan. Ini ada berapa? 3 ditulis di sini. Kemudian ini ada berapa? 3 ditulis di sini. 3 ditambah 3 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ditulis ya. Kemudian yang ini ada 6. Kemudian yang ini ada berapa? 4. Ditulis di sini ya yang 6. Kemudian 4 tulis di sini. 6 ditambah 4 sama dengan berapa ya? 6 ditambah 4 kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ditulis di sini. Nah, kalian sudah bisa ya anak-anak pinter ya. Sekarang kita baca yang latihan yang ketiga. Buatlah soal penjumlahanmu sendiri. Nah, kalian membuat sendiri. Misalnya di sini kalian menggambar bola ya, mau berapa, kemudian yang sebelah sini ada berapa ya. Dibuat seperti ini ya. Misalnya di sini gambar bola 3. 1, 2, 3. Kemudian diberi kotak. Ya, kemudian di sini ada bola 2. 1, 2 di kotak. Nah, terus bawahnya ditulis di sini. Tadi bola yang ada di sini berapa? 3. Ditambah berapa? 2. Sama dengan berapa? Ayo digambar di sini. 3 ditambah 2 berapa tadi? Ada setelah 3, 4, 5. Ada 5. Ditulis di sini bolanya 5. Di sini ditulis 5. Nah, begitu ya. Kalian boleh bebas membuat sendiri. Gambar bola boleh, gambar raket boleh, gambar kok boleh, atau benda-benda yang lain. Begitu ya anak-anak hebat ya. Nah, anak-anak hebat, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kita sudah belajar tentang kosakata ya, kata-kata tentang olahraga, yaitu nama-nama olahraga, kemudian alat dan tempat untuk olahraga ya. Tadi misalnya kita belajar tentang bulu tangkis. Alatnya apa tadi? Alatnya raket dan kok. Tempatnya di mana? Tempatnya di aula olahraga. Nah, ya kita sudah tahu banyak tentang olahraga. 2, kita sudah belajar tentang tata tertib atau aturan di rumah ya, yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika bermain atau berolahraga. Tadi yang harus dilakukan misalnya apa? Berpamitan kepada orang tua, terus bermain tidak boleh terlalu lama. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Bermain terlalu lama tidak boleh. Seperti itu ya. Kemudian bermain jauh-jauh boleh tidak? Tidak boleh. Seperti itu. Harus berpamitan sebelum bermain, sebelum berolahraga. Dilaksanakan ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang membilang banyak benda. Ya, membilang banyak benda ya. Kita tadi sudah menghitung banyak kok, banyak bola, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita juga sudah belajar menjumlahkan banyak benda dan menjumlahkan bilangan ya. Jadi dengan belajar menjumlahkan banyak benda itu akan membantu anak-anak sehari-hari ya di rumah, misalnya dimintai tolong ibu
itu ada berapa semuanya kue yang udah digoreng Ibu. Nah, kalian menghitung, oh yang di yang di piring satu sudah ada berapa itu? Ada 5, kemudian yang di sini 3. Nah, ada 8, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalian akan lebih pinter ya, sudah belajar menghitung. Baik. Sekarang tugasnya ya tadi sudah disampaikan, Bu Puji ulangi lagi, tugas kalian adalah mengerjakan latihan halaman 16 ya. Kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Ini ya. Nah, mengerjakannya harus dengan teliti ya. Mudah atau gampang? Sama ya, mudah atau gampang ya? Mudah atau sulit? Mudah ya. Kalau belum bisa membaca ya, tadi Bu Puji sudah membacakan di sana. Sambil disimak ya. Yuk, sekarang ya ini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian merasa senang atau merasa bosan? Ayo, senang atau bosan atau sedih? Ya. Ya, Bu Guru harapkan ya, Bu Guru harapkan kalian semoga merasa senang setelah belajar pelajaran hari ini. Semoga ya kalian menjadi tambah pengetahuan tentang olahraga, aturan di rumah, dan semakin pandai dalam penjumlahan. Baik ya, selalu semangat anak-anak hebat. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan kalian duduk dengan tertib ya. Kita ikuti doa setelah belajar berikut ini. Setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.